Chen yang melingkarkan lengannya di pinggang Zhang Xueyao dan berjalan menuju pintu. Chen Yang, tolong, tolong. Suara Hu Wei meminta bantuan datang dari belakang. Hu Wei telah ditembaki oleh tukang daging Hou, yang membuka mulutnya dan menggigit leher Hu Wei. Jika Anda tidak mengetahui detailnya, Anda akan mengira bahwa Lao Hou sedang memamerkan kebinatangannya, bahwa dia telah jatuh cinta pada anak buah Hu Wei, dan ingin bersikap keras pada Hu Wei. Hu Wei berjuang keras di bawah Lao Hou. Sangat disayangkan Lao Hou sangat kuat saat ini, tidak peduli seberapa keras Hu Wei berjuang, dia tidak bisa keluar dari bawah Lao Hou dan hanya bisa meminta bantuan Chen Yang. Chen Yang tidak berhenti, dan berjalan ke pintu sambil menggendong Zhang Xueyao. Chen Yang menepuk pantat elastis Zhang Xueyao, "Saudari Xueyao, tunggu aku di luar. Junior, sangat berbahaya di sini." Tanda seru petik 2. Kata-kata Zhang Xueyao sebelum dia selesai berbicara, Chen Yang menyela Zhang Xueyao, "Saudari Xueyao, saya sangat kuat." Zhang Xueyao sebenarnya tahu bahwa Chen Yang sangat kuat. Kembali ke Gunung Qingcheng, Chen Yang telah menekan semua anggota keluarga Zhang sendirian. Tapi Zhang Xueyao peduli pada Chen Yang dan takut sesuatu akan terjadi pada Chen Yang. Bahkan jika Chen Yang tidak terkalahkan, itu tidak membuat Zhang Xueyao mengkhawatirkannya. Chen Yang meminta Zhang Xueyao pergi keluar. Dia tidak pergi untuk menyelamatkan Hu Wei, tetapi mengambil ponselnya dan menelepon Sun Yiran. Sun Yiran, datanglah ke pasar petani, ada pria penghisap darah dan penggigit di sini. Setelah Chen Yang menyelesaikan panggilan, dia berjalan menuju Hu Wei. Tolong, Chen Yang, kamu cepat selamatkan aku. Hu Wei merasa bahwa si tukang daging Hou sedang meminum darahnya hingga kering, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin lemah. Pada saat ini, Hu Wei menganggap Chen Yang sebagai penyelamatnya. "Selamatkan saya, Kapten Hu, sekarang sangat berbahaya." Chen Yang berkata, "Bagaimana jika saya digigitnya juga?" Kata Chen Yang Gang di sini, Lao Hou, yang sedang menghisap darah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Chen Yang. Kali ini, Hu Wei sangat berharap Lao Hou akan menerkam Chen Yang dan meminum darah Chen Yang. Namun dia segera menjadi kecewa. Lao Hou mengangkat kepalanya dan menatap Chen Yang dengan tajam, "Keluar dari sini dan jangan datang." Dia membuka mulutnya dan menggigit leher Hu Wei lagi. Omelan di hati Hu Wei terlalu menindas dan takut pada yang kuat. Dia bahkan tidak menggigit Chen Yang, tapi hanya menggigitnya. "Kapten Hu, jangan khawatir. Saya baru saja menelepon polisi untuk Anda. Tunggu sebentar." Chen Yang berkata, "Polisi akan segera datang." "Oh, saya lupa memanggil Anda ambulans. Saya pergi untuk memanggil ambulans sekarang." "C. Apa golongan darahmu? Aku akan membiarkan mereka datang dengan darah ketika mereka datang." "Sialan kamu." Hu Wei tanpa sadar mengutuk. Wajah Chen Yang menjadi gelap, "Kamu memarahiku. Kalau begitu aku tidak peduli padamu." "Tidak, saudaraku, aku salah. Aku benar-benar akan mati, tolong selamatkan aku." Hu Wei mendengarnya Chen Yang hendak pergi, segera memohon, "Selama kamu bersedia menyelamatkanku, aku bersedia bekerja untukmu." "Benarkah?" tanya Chen Yang. "Sungguh, sungguh." Hu Wei berteriak dengan seluruh kekuatannya. Hanya Chen Yang yang tersisa di pasar, semua orang lari keluar. Saat semua orang melihat tukang daging Hou menggigit Hu Wei, semua orang mengira Hou tua itu terinfeksi dan berubah menjadi vampir atau zombie. Mereka bahkan tidak berani tinggal di dalam, jadi mereka semua lari keluar. Hu Wei hanya bisa meminta Chen Yang untuk menyelamatkannya sekarang. "Saya mencatat semuanya," kata Chen Yang. "Kalau begitu bantu aku secepatnya." Hu Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak ketika dia melihat Chen Yang tidak berniat mengambil tindakan. "Saya menelepon polisi untuk Anda. Polisi akan segera datang." "Oh, Anda harus menunggu, Sun Yiran akan datang juga." Chen Yang berkata, "Bagaimana? Apakah Anda diganggu oleh saya? Aku sangat tersentuh sehingga aku memanggil Sun Yiran untukmu." Hu Wei ingin mengutuk, tetapi saat ini, dia telah kehilangan terlalu banyak darah dan tidak memiliki kekuatan.
Bahkan berbicara pun merepotkan. Dia hanya bisa melihat ke arah Chen Yang. Kamu pembohong ini. Ketika Hu Wei mengatakan ini, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Ketika Chen Yang melihat Hu Wei pingsan, dia akhirnya berkata kepada Lao Hou, hampir saja. Berhenti minum darah. Aku benar-benar mengira aku vampir. Aku kecanduan minum. Lao Hou melepaskan mulutnya, matanya merah darah. Dia menganggap Chen Yang sebagai target berikutnya. Apakah kamu berencana meminum darahku? Chen Yang bertanya. Ya, aku ingin meminum darahmu sampai kering. Lao Hou menyeka darah di mulutnya dengan tangannya. Dengan ekspresi galak, aku penuh kekuatan sekarang, aku bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Seringai menghina muncul di sudut mulut Chen Yang penuh kekuatan hanyalah ilusimu. Jangan kentut. Lao Hou berteriak dan tiba-tiba bergegas mendekat. Chen Yang berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat Lao Hou bergegas di depannya, Chen Yang mengulurkan tangannya dan mengambil kursi dari samping. Bang! Sebuah kursi menghantam kepala Lao Hou. Lao Hou yang berada di udara, terjatuh ke tanah oleh kursi Chen Yang. Chen Yang mengambil kursi itu dan menamparkan Lao Hou yang terjatuh ke tanah. Bang, bang, bang. Pemukulan ini hanya membuat Lao Hou berteriak. Sakit, sakit, jangan pukul. Lao Hou memegangi kepalanya dengan tangannya dan memohon. Idiot. Chen Yang langsung menamparkan kursi itu dengan tamparan lagi, lalu melepaskannya dan melemparkan kursi yang rusak itu ke tanah. Dia memandang Lao Hou yang sedang memegangi kepalanya di tangannya. Apakah kamu masih berani melakukannya di masa depan? Aku tidak berani. Lao Hou benar-benar ketakutan oleh Chen Yang. Suara langkah kaki yang cepat terdengar. Sun Yiran bergegas ke pasar bersama beberapa petugas polisi. Begitu dia masuk, dia melihat Lao Hou tergeletak di tanah, tidak berani bergerak. Sun Yiran, ini dia. Ketika Chen Yang melihat Sun Yi, dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kamu akan datang begitu cepat. Sun Yiran meminta seseorang untuk mengambil kembali Lao Hou. Dia berdiri di depan Hu Wei, memandang Hu Wei yang berlumuran darah, dan bertanya, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang salah, hanya kehilangan sedikit darah yang berlebihan. Chen Yang berkata, saya baru saja menelepon ambulans. Dia seharusnya bisa bertahan sampai ambulans datang. Apa yang perlu aku lakukan? Sun Yiran berjongkok, ingin memastikan apakah Hu Wei masih bernapas. Tapi begitu dia turun, Hu Wei tiba-tiba berkata, ups, dan membuka matanya, Sun. Kapten Sun, apakah itu kamu? Sun Yiran terkejut dan tanpa sadar melirik ke arah Chen Yang. Chen Yang tersenyum dan berkata, saya baru saja berkata, tidak ada yang salah dengan dia. Kupikir dia bisa terus berpura-pura bangun sampai ambulans tiba, tapi aku tidak menyangka dia akan bangun secepat itu. Kapten Sun, aku merasa seperti akan mati. Sebelum aku mati, aku harus mengatakan apa yang ada di hatiku. Aku menyukaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Hu Wei berkata dengan penuh kasih sayang, aku harap kamu bisa menjadi pacarku. Bisakah kamu berjanji padaku? Kalau begitu, sebaiknya kamu mati. Sun Yiran berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Chen Yang tiba di depan Sun Yiran, dia secara alami mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Sun Yiran. Hu Wei, terakhir kali aku sudah memberitahumu bahwa aku mengenal petugas Sun dengan sangat baik. Kamu masih bilang aku dulu membual, apakah kamu percaya sekarang? Hu Wei melihat tangan Chen Yang di pinggang Sun Yiran dan merasakan jantungnya berdarah. Dia sudah lama menjadi anjing penjilat Sun Yiran, apalagi memeluk pinggang Sun Yiran, dia bahkan tidak menyentuhnya. Beraninya kamu menyentuh Sun Yiran. Hu Wei terbaring di tanah di pasar, tidak ada yang peduli padanya, dia hanya bisa melihat tangan Chen Yang di pinggang Sun Yiran. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Mata Sun Yiran menatap Chen Yang, apa yang kami temukan sejauh ini adalah bahwa orang-orang yang memiliki keinginan untuk menghisap darah ini semuanya meminum minuman. Tidak ada produsen minuman itu. Kami sedang menelusuri sumber minuman tersebut.
Bunga Yuluo di seberang dibuat menjadi minuman. Minuman ini bisa membuat orang heboh, tapi jika dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan efek samping. Kata Chen Yang. Itu saja. Sun Yiran berkata, kami telah menyita semua minuman tersebut, dan minuman tersebut telah diklasifikasikan sebagai barang terlarang. Itu dia, kata Chen Yang. Saat Chen Yang dan Sun Yiran sedang berbicara, Zhang Shueyao masuk dari luar. Kamu baik-baik saja, bagus sekali. Zhang Shueyao menghela nafas lega. Zhang Shueyao secara alami meraih lengan Chen Yang. Sun Yiran memandang Chen Yang dan berkata, apakah kamu sedang pacar tiga? Iya. Chen Yang mengangguk, saudari Shueyao dan aku resmi berkencan. Dia pacarku. Jejak kecemburuan melintas di mata Sun Yiran, tapi langsung menghilang. Dia berpura-pura santai dan berkata, aku ingat kamu dan Tang Shueyun adalah suami istri, kan? Apa artinya ini kamu selingkuh? Dia dan aku hanya pernikahan palsu, kata Chen Yang. Aku tahu. Sun Yiran mengangguk, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa kamu dan Tang Shueyun setuju untuk menikah, tetapi apakah akta nikahmu asli? Ini, Chen Yang terkejut. Surat nikah antara dia dan Tang Shueyun memang asli. Secara hukum, tidak ada yang namanya pernikahan palsu. Itu saja. Selama kamu dan Tang Shueyun belum bercerai, ini artinya sekarang kamu selingkuh. Sun Yiran dengan sengaja berkata dengan nada menghina, kamu bajingan. Zhang Shueyao panik. Dia buru-buru menjelaskan, sebenarnya, adik laki-lakiku ingin membantuku hari ini. Dia tidak terlalu ingin berkencan denganku. Ayo. Tanda seru petik 2. Sebelum Zhang Shueyao selesai berbicara, Chen Yang sudah menundukkan kepalanya, dan mulutnya menutupi seluruh mulut Cherry Zhang Shueyao. Di depan Sun Yiran, Chen Yang memberi Zhang Shueyao ciuman penuh gairah. Mata Chen Yang menatap Sun Yiran, saya berencana menjelaskan kepada Tang Shueyun malam ini bahwa kita berdua akan menjalani prosedur perceraian besok. Zhang Shueyao mendorong Chen Yang menjauh dan berdiri di samping Chen Yang. Petugas Sun mengatakan itu ya, kita harus menjaga jarak yang tepat. Oh. Sun Yiran menjawab dengan santai, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya ingin mengingatkan Anda. Adapun apa yang ingin Anda lakukan, itu urusan Anda dan tidak ada apa-apanya, ada hubungannya dengan saya. Apakah Anda berencana memasak sendiri dan datang ke pasar petani untuk membeli makanan? Iya. Chen Yang mengangguk, hari ini adalah hari yang patut dirayakan. Saya ingin memasak sendiri, jika tidak sibuk di malam hari. Tanda seru petik 2. Sebelum Chen Yang selesai berbicara, Sun Yiran sudah berkata, aku tidak sibuk malam ini, jadi aku bisa mencoba masakanmu. Ah. Chen Yang terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, Sun Yiran sudah setuju. Kalau begitu datanglah ke rumahku untuk makan malam. Chen Yang berkata, kapan kamu bisa datang? Aku bisa pergi sekarang. Sun Yiran berkata, tunggu aku membuat pengaturan dan ayo pergi bersama. Sun Yiran cepat berjalan masuk. Zhang Shueyao memandang Chen Yang, mengapa saya merasa dia benar-benar ingin pergi? Apakah karena dia telah mencicipi masakan Anda sebelumnya dan dia masih mengingatnya? Kamu terlalu banyak berpikir. Chen Yang meletakkan tangannya di tangan Zhang Shueyao. Pipinya dan mencubitnya dengan lembut. Dia ingin makan melon. Makan melon. Zhang Shueyao terkejut. Lalu aku teringat Chen Yang akan memberitahu Tang Shueyun malam ini tentang pernikahan mereka. Zhang Shueyao ragu-ragu, apakah saya perlu menghindarinya? Tidak perlu, cepat atau lambat saya harus menghadapinya. Ketika Chen Yang mengatakan ini, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya pada saat itu. Chen Yang merasa sangat rumit ketika melihat Tang Shueyun. Komunitas Teluk Repulse. Chen Yang meletakkan sayuran yang dibelinya di dapur dan memanggil Sun Yiran, karena kamu di sini, jangan bermalas-malasan. Bantu aku mencuci sayuran. Sun Yiran melepas bajunya dan mencuci tangannya, ayo bicara. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mencuci sayuran. Ketika Sun Yiran menyalakan keran, air memercik karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, dan area luas di depan tubuh Sun Yiran menjadi basah. Besar sekali.
Mata Chen yang tertuju pada Sun Yiran dan dia mengatakan ini tanpa sadar. Bajingan, jangan lihat. Sun Yiran memarahi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Chen yang berkata dengan ekspresi sedih, Sun Yiran, kamu punya pendapat tentang aku. Ya, kamu punya daya tarik, kata Sun Yiran. Apakah kamu ingin seterus terang ini? Kata Chen yang. Ada apa? Dasar bajingan. Sun Yiran baru saja mengatakan ini ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Sun Yiran mengeluarkannya dan melihatnya. Teman sekelasmu meneleponku, haruskah aku menjawabnya? Kamu ambil, tanya aku apa yang aku lakukan. Kata Chen yang. Sun Yiran menjawab telepon. Suara Lu Tianwei datang dari telepon seluler. Petugas Sun, apakah Anda ada waktu luang malam ini? Saya ingin mentraktir Anda makan malam. Saya tidak ada waktu luang malam ini. Sun Yiran melirik ke arah Chen Yang, teman sekelas Anda yang baik, Chen Yang dan aku makan bersama. Kalian makan bersama. Lu Tianwei terdiam, apakah kalian berkencan? Tidak. Sun Yiran segera menutup telepon setelah mengatakan itu. Sebenarnya, teman sekelasku cukup baik, Chen Yang berkata, apakah Anda pernah memikirkannya? Saya tidak tertarik, kata Sun Yiran. Lalu pria seperti apa yang kamu suka? Biarkan saya membantu Anda mengawasinya, kata Chen Yang. Seperti kamu ini. Kata-kata Sun Yiran membuat Chen Yang tidak tahu harus berkata apa sejenak. Saat ini, begitu pintu terbuka, Tang Sueyun juga pulang. Begitu Tang Sueyun masuk, dia langsung pergi ke dapur dan kebetulan melihat Sun Yiran dan Chen Yang di dapur. Dia terkejut, mengapa petugas Sun ada di sini? Chen Yang mengundang saya makan malam, kata Sun Yiran. Tang Sueyun berhenti sebentar dan mengedipkan mata pada Chen Yang. Chen Yang, keluar. Chen Yang menyeka tangannya dan mengikuti Tang Sueyun keluar dapur. Mengapa dia datang ke rumah kita juga? Apakah kamu juga punya hubungan keluarga dengannya? Tang Sueyun bertanya. Dia dan aku adalah teman, kata Chen Yang. Tang Sueyun menjawab, saya pikir Anda ingin dia tinggal di rumah itu juga. Izinkan saya mengatakannya dulu. Cukup memiliki Zhang Sueyao di rumah sendirian. Anda tidak bisa membiarkan orang lain tinggal di rumah itu. Ini milik saya intinya. Saat Tang Sueyun mengatakan ini, teleponnya berdering. Tang Sueyun melihat bahwa itu adalah panggilan Tang Sidong. Dia tahu bahwa Chen Yang membenci Tang Sidong, jadi dia tidak berani menjawab telepon di depan Chen Yang. Sebaliknya, dia kembali ke kamar dan menjawab telepon. Paman, ada apa? Masalah? Tang Sueyun bertanya. Sueyun, izinkan saya menunjukkan videonya. Tang Sidong berkata dengan nada serius, masalah ini berdampak besar. Tang Sueyun melepas mantelnya dan berkata dengan tidak setuju, kirimkan dan biarkan aku melihatnya. Tang Sidong mengirim video ke Tang Sueyun. Ketika Tang Sueyun membuka video itu, senyuman di wajahnya benar-benar hilang. Tang Sueyun melepas bajunya, dadanya tinggi. Saat dia melihat video yang dikirim oleh Tang Sidong, wajah Tang Sueyun menjadi gelap. Video ini ternyata adalah Chen Yang yang mengumumkan dengan lantang bahwa dia berkencan dengan Zhang Sueyao di rumah sakit. Suara Tang Sidong terdengar lagi, Sueyun, orang-orang di rumah sakit mengirimkan ini kepadaku. Aku tidak menyangka Chen Yang menjadi orang seperti itu. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Jika lelaki tua itu melihat video ini, dia pasti akan pingsan. Tanda seru petik 2. Paman, jangan beritahu kakek, aku akan menanganinya. Tang Sueyun mencoba yang terbaik untuk menjaga suaranya tetap tenang, tetapi pada saat ini, Tang Sueyun dipenuhi amarah. Sueyun, kamu di mana? Apakah kamu perlu aku menjemputmu? Tanya Tang Sidong. Tidak, Tang Sueyun berkata dan langsung menutup telepon. Dia keluar dari kamar tidur dan berjalan ke dapur. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, Tang Sueyun berhenti lagi. Sejak awal, dia menikah secara paksa dengan Chen Yang, dan keduanya tidak memiliki perasaan. Chen Yang selalu membantunya, tapi dia jarang membantu Chen Yang. Kamu benar-benar mengira aku, Tang Sueyun, tidak bisa hidup tanpamu, bukan? Jika kamu ingin bercerai, ceraikan aku.
Tang Sueyun menggigit bibir merahnya erat-erat. Masalahnya telah mencapai titik ini. Bahkan jika dia bertanya kepada Chen Yang dengan suara rendah untuk tidak bercerai, saya khawatir Chen Yang tidak akan setuju. Mengapa dia harus mempermalukan dirinya sendiri? Tang Sueyun kembali ke kamar lagi. Bang! Tutup pintunya dengan kuat. Zhang Sueyao berganti pakaian rumah dan keluar untuk membantu. Chen Yang selesai memasak, dan Sun Yiran serta Zhang Sueyao membawa makanan ke meja. Ketika Chen Yang melihat bahwa Tang Sueyun tidak keluar, dia berkata, "Saya akan memanggil Sueyun." Ketika dia tiba di pintu kamar Tang Sueyun, Chen Yang hendak mengetuk pintu, tetapi dia tidak melakukannya. Berharap begitu pintu terbuka, dia melihat Tang Sueyun muncul di pintu mengenakan rok merah tanpa tali. Tang Sueyun mengungkapkan garis karir yang begitu dalam sehingga Chen Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. "Aku di sini untuk mengajakmu makan," kata Chen Yang. "Apakah ada anggur?" Tang Sueyun bertanya tiba-tiba. Chen Yang terkejut, Tang Sueyun tidak bisa minum, tetapi dia ingin minum dengan sangat tidak normal. "Tidak bisakah kamu minum? Tapi aku ingin minum malam ini." Setelah Tang Sueyun mengatakan ini, dia memandang Chen Yang dan berkata dengan penuh arti, "Bagaimanapun, malam ini adalah hari yang sangat istimewa." Suasana di restoran agak tegang. Tang Sueyun dan Zhang Sueyao sedang duduk berhadapan. Chen Yang ingin duduk di sebelah Tang Sueyun, tetapi Tang Sueyun langsung menghampiri Zhang Sueyao. Dia meminta Sun Yiran untuk duduk di sebelahnya. Hidangan di meja ini semuanya digoreng oleh Chen Yang. Hanya ada bir di rumah. Tang Sueyun sendiri yang mengisi 4 gelas anggur. Dia mengangkat segelas anggur dan berkata, "Ini pertama kalinya kita berempat makan malam. Ayo, aku akan minum dulu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Tang Sueyun meminum bir di cangkir di satu tegukan. Detik berikutnya, dia dengan cepat menutup mulutnya untuk menghindari meludah. Zhang Sueyao memandang Chen Yang, sedikit ragu-ragu, dan meminum bir dalam 2 teguk. Sun Yiran di sini untuk makan melon. Dia tidak mengira ini akan menjadi begitu menarik sejak awal. "Chen Yang, jangan minum, ingatlah untuk mengantarku kembali." Sun Yiran selesai berbicara dan meminum bir dalam 1 tegukan. Di antara 4 orang ini, hanya Chen Yang yang tidak minum. Tang Sueyun mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang dikirimkan Tang Sidong padanya. Dalam sekejap, ekspresi Zhang Sueyao berubah. Dia merasa seperti seorang wanita simpanan. Bagaimanapun juga, Tang Sueyun tetaplah istri sah Chen Yang, meskipun Chen Yang dan Tang Sueyun memiliki pernikahan palsu, akta nikahnya asli. "Sueyun, aku..." Chen Yang Gang ingin menjelaskan kepada Tang Sueyun, tetapi tiba-tiba Tang Sueyun menyela, "Chen Yang, tidak perlu menjelaskan kepadaku. Kamu dan aku sama-sama tahu itu dari awal. Keduanya dari kita memiliki pernikahan palsu, aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk menyelamatkan kakekku." Saat Tang Sueyun mengatakan ini, dia meneguk bir lagi yang baru saja dia isi. "Sueyun, jangan minum lagi," Chen Yang mengingatkan. Tang Sueyun hanya menatap Chen Yang dan melanjutkan, "Aku juga tahu bahwa kamu menyukai Zhang Sueyao sejak awal, tapi aku masih ingin menikahimu." "Zhang Sueyao, kalau sudah begini, aku harus memberitahumu bahwa Chen Yang tidak setuju dengan pernikahan pada awalnya. Saya mendaftar hanya karena dia cemburu pada saudara ipar Anda dan secara impulsif mendaftar dengan saya. Ngomong-ngomong, saya juga harus berterima kasih dan mari kita minum. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk istri dan pacar." Zhang Sueyao menggigit bibirnya dengan ringan. Zhang Sueyao selalu menyesali masalah ini. Dia mengisi gelas dan meminum birnya dalam sekali teguk. Bentak, Zhang Sueyao meletakkan gelas anggurnya. "Tang Sueyun, kuakui aku tidak seberani kamu. Siapa yang berani dan tidak berani?" Tang Sueyun mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata Zhang Sueyao, "Aku tidak bisa menahannya. Tak satu pun dari kita di Tang keluarga sepertiku, paman dan bibiku sangat ingin menikahkanku, dan hanya kakek yang mencintaiku. Tapi itu hanya karena tidak menyentuh kepentingan keluarga, sebaliknya kakek hanya akan mengutamakan kepentingan keluarga."
Pertama, lagi pula, orang sepertiku tidak bisa membuat keputusan sendiri pernikahan. Chen Yang dan aku tidak ada cinta, kami tidak tertarik satu sama lain. Chen Yang, ayo, aku bersulang untukmu dengan minuman ini. Berhenti minum. Chen Yang merasa Tang Sueyun minum terlalu banyak. Tang Sueyun tidak bisa minum dengan baik. Tang Sueyun sudah sedikit mabuk sekarang. Ketika Tang Sueyun mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba mencibir dan berkata, Chen Yang, berhentilah memedulikanku. Aku, Tang Sueyun, tidak membutuhkan orang lain untuk peduli. Aku mengandalkan usahaku sendiri sejak aku masih kecil. Bang! Tang Sueyun menghabiskan gelas anggurnya sekaligus. Meletakkan gelas anggur di atas meja, dia memandang Chen Yang, dengarkan baik-baik, aku, Tang Sueyun, tidak ingin berpura-pura menjadi suami istri lagi denganmu. Aku ingin menceraikanmu. Kita berdua akan menyelesaikannya prosedur perceraian besok. Mulai sekarang, kita berdua adalah orang asing. Baik Chen Yang maupun Zhang Sueyao tidak menyangka hal ini akan terjadi. Chen Yang awalnya ingin berbicara dengan Tang Sueyun tentang perceraian tersebut, namun ternyata Tang Sueyun justru yang mengusulkan perceraian tersebut. Untuk sesaat suasana menjadi sunyi. Bang! Bang! Sun Yiran yang sedang makan melon tiba-tiba bertepuk tangan. Tang Sueyun, wanita harus mandiri dan melepaskan ketika mereka membutuhkannya, terutama bajingan, mereka harus melepaskannya secepat mungkin. Sun Yiran tidak tahu bahwa keberaniannya salah. Dia jelas-jelas membenci Chen Yang. Dia mengambil gelasnya dan berkata, ayo kita minum. Ini, minum. Tang Sueyun mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan Sun Yiran. Pada saat ini, Zhang Sueyao tiba-tiba mengangkat gelas anggurnya. Tang Sueyun, aku punya beberapa kesalahpahaman tentangmu sebelumnya. Aku pikir kamu menyendiri dan sombong. Aku minta maaf padamu. Tang Sueyun melirik Zhang Sueyao, aku juga tidak menyukaimu. Kamu bertingkah sombong sepanjang hari, tapi aku jelas merasakan dalam hatiku aku menyukai juniorku tetapi menolak mengakuinya. Apakah kamu tidak lelah bersikap munafik? Lelah. Zhang Sueyao berkata terus terang. Ketiga wanita itu mengangkat gelas mereka bersama-sama dan meminum anggurnya. Mereka bertiga mengambil sumpit dan mengambil sayuran. Untuk sementara, ketiga orang itu minum dan berbicara, mengabaikan Chen Yang sama sekali. Chen yang seharusnya menjadi protagonis, malah menjadi orang luar. Baik Zhang Sueyao dan Tang Sueyun bukanlah peminum yang baik, setelah beberapa botol bir, mereka segera mabuk. Hanya Sun Yiran yang masih terjaga, tapi wajahnya juga memerah. Tiga wanita, satu permainan, ini memang benar. Setelah Chen yang membersihkan meja, dia melihat ke arah Sun Yiran, duduklah di sofa dulu, saya akan mengirim mereka semua kembali ke kamar. Pulanglah. Apakah ada ruang di sini? Sun Yiran tiba-tiba bertanya. Apakah kamu ingin pindah ke sini? Bolehkah? Tidak. Chen yang menolak, tidak ada kamar. Dia mengangkat Tang Sueyun dan membawanya ke kamar. Kamu tidak bisa minum, tetapi kamu masih ingin pamer. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Chen yang meletakkan Tang Sueyun di tempat tidur dan melepas sepatu Tang Sueyun. Tepat ketika Chen yang hendak minum pergi, Tang Sueyun memeganginya. Dia meraih tangan Chen yang dan berkata, sayang, jangan pergi. Tanda seru petik 2. Tang Sueyun sedang berbaring di tempat tidur, pipinya memerah. Tangannya memegang tangan Chen Yang, suamiku, jangan pergi. Chen Yang terkejut, matanya menatap wajah Tang Sueyun. Masa lalu dengan Tang Sueyun terlintas di benak Chen yang pernah berpikir bahwa dia dan Tang Sueyun sudah jatuh cinta, dan bahwa Tang Sueyun memiliki perasaan padanya. Sampai saat Tang Sueyun sedang mabuk, apa yang dikatakan Tang Sueyun kepada Chen yang di pintu bar benar-benar membuat hati Chen yang dingin. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya setelah minum, itu pasti yang dipikirkan Tang Sueyun. Saat itulah Chen yang memutuskan untuk tidak hidup dalam ilusi bahwa dia dan Tang Sueyun adalah suami istri. Chen yang mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi Tang Sueyun, jaga dirimu baik-baik di masa depan. Tiba-tiba, Tang Sueyun mengulurkan tangannya dan memeluk leher Chen yang dengan erat.
Mulut kecil Cherry berinisiatif menempel di bibir Chen Yang. Berdebar, Chen Yang tiba-tiba menekan tubuh Tang Sueyun, dan tangannya juga menekan bagian Tang Sueyun yang montok, elastis, dan kuat. Perasaan akrab itu muncul di benak Chen Yang. Dia dan Tang Sueyun pernah begitu dekat, tapi itu sudah menjadi masa lalu. Setelah Chen Yang dan Tang Sueyun menyelesaikan formalitasnya, keduanya mungkin benar-benar menjadi orang asing. Setelah ciuman, Tang Sueyun menutup matanya sedikit dan bergumam, "Suamiku, sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Karena aku mencintaimu maka aku tidak akan melepaskanmu." Tanda seru. Setelah Tang Sueyun selesai berbicara, dia tiba-tiba lepaskan tangannya, lalu tertidur. Ketika Chen Yang keluar dari kamar Tang Sueyun, napasnya sedikit sesak. Apa yang dikatakan Tang Sueyun barusan mengingatkan Chen Yang akan masa lalu mereka berdua. Benar-benar tidak jelas perkataan Tang Sueyun mana yang benar. Dia membawa Zhang Sueyao ke kamar lagi, lalu mengambil kunci mobil dan mengirim Sun Yiran pulang. Di pintu masuk komunitas Repulse Bay, seorang pria berusia 40-an memeluk seekor anak anjing hitam, keluar dari mobil, dan langsung berjalan ke pos keamanan di depan pintu. "Izinkan saya bertanya, apakah Chen yang tinggal di sini?" Di dalam bilik keamanan, dua penjaga keamanan menguap. Melihat pria ini memegang anak anjing hitam, salah satu penjaga keamanan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Kami tidak dapat mengungkapkan informasi pemilik apapun di sini, cepatlah pergi." Pria itu memegang anak anjing hitam di tangannya. Meletakkannya di lantai. Anak anjing ini berlari ke ruang keamanan. "Jaga baik-baik anjingmu." Ketika penjaga keamanan melihat anak anjing itu berlari ke pos keamanan mereka, dia langsung berteriak tidak puas. Dia menendang anak anjing itu dengan kakinya, mencoba mengusir anjing itu. Berjalan. Namun begitu kakinya menyentuh anak anjing itu, dia melihat anak anjing itu mengarahkan pantatnya ke arah mereka. Engah. Anak anjing ini kentut. Segera, bau busuk melanda. Begitu kedua satpam itu mencium bau busuk, mereka langsung pingsan. Anak anjing itu berlari kembali dan kembali ke pelukan pria itu. Pria itu mengulurkan tangan untuk membuka pintu properti dan anak anjing itu kembali ke mobil. Saat dia hendak berkendara ke komunitas Qian Suiwan, Chen yang mengendarai mobil mewahnya yang mencolok dari komunitas tersebut dan melewati mobil pria tersebut. Guk-guk. Di kursi penumpang, anak anjing bau kentut tiba-tiba menggonggong 2 kali setelah mobil Chen yang lewat. Pria itu mengendarai mobilnya ke komunitas Qian Suiwan. Setelah mendengar kedua anak anjing itu menggonggong, dia menghentikan mobilnya dan berkata, "Mobil itu tadi adalah Chen Yang." "Kebetulan sekali." Guk-guk. Anak anjing itu menggonggong 2 kali lagi. "Kami akan menyusul sekarang, nak, terserah kamu." Pria itu berkata. "Setelah kita membunuh Chen Yang, ayah akan membelikanmu iga untuk dimakan." Guk-guk. Anak anjing itu sepertinya bisa mengerti pria itu. Jika demikian, dia berteriak 2 kali lagi. Pria itu memutar mobilnya dan mengikuti. Di ruang tamu villa di tepi laut, seorang pria dan seorang wanita sedang melakukan olahraga berat di tempat tidur. Ada juga foto pernikahan berukuran besar yang tergantung di dinding seberang tempat tidur. Akhirnya, pria dan wanita itu berhenti. Jiang Yusuang tampak puas dan bersandar di tempat tidur. Bentak. Dia menyalakan sebatang rokok. Mata Tang Sidong tertuju pada foto pernikahan. Itu tadi foto pernikahan Jiang Yusuang dan Jiang Lu. Jiang Lu dan Jiang Yusuang telah bercerai, dan putri mereka mengikuti Jiang Lu, tetapi Jiang Yusuang. Catat foto pernikahan keduanya. Dalam hati Jiang Yusuang, dia masih ingin menikah lagi dengan Jiang Lu. Setelah Anda mengirimkan video itu ke Tang Sueyun, apa reaksi Tang Sueyun? Jiang Yusuang bertanya. Sangat marah. Tang Sidong juga mengambil sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bentak. Setelah menyalakan api, Tang Sidong menghisap rokoknya. Menurut pemahaman saya tentang Sueyun, dia tidak akan pernah mentolerir Chen yang melangkah ke dua perahu yang berbeda. Sangat mungkin keduanya akan bercerai. Maka kesempatanmu akan datang, kan? Kata Jiang Yusuang. Ada kemungkinan,
Tapi selama Chen Yang masih hidup, dia akan menjadi penghalang terbesarku, kata Tang Sidong. Jiang Yusuang tersenyum, kalau begitu, yakinlah, Chen Yang mungkin tidak akan selamat malam ini. Tang Sidong melirik Jiang Yusuang, kamu ingin membunuh Chen Yang. Bukan aku, tapi ayahku. Jiang Yusuang menghembuskan napas, merokok. Dia memegang rokok di tangan kanannya dan melihat ke arah Tang Sidong. Adikku dipukuli. Dikatakan bahwa Huang Zhenlong yang melakukannya. Hanya orang luar yang percaya ini. Ayahku tidak mempercayainya. Beraninya Chen Yang melakukannya padanya. Jika keluarga Jiang kita tidak membunuh Chen Yang, keluarga Jiang kita akan kehilangan banyak muka. Sejauh yang saya tahu, Chen Yang dan Gu Bingqi itu sangat dekat, kata Tang Sidong. Jiang Yusuang mencibir, keluarga Jiang kami tidak takut pada Gu Zhenhong, kami hanya tidak ingin putus dengan Gu Zhenhong. Pernahkah Anda mendengar tentang iblis malam? Iblis malam. Wajah Tang Sidong sedikit berubah ketika dia mendengar namanya. Dikatakan bahwa dia muncul di malam yang gelap, dan siapapun yang melihatnya akan mati tanpa alasan. Ya, itu dia, kata Jiang Yusuang. Bukankah dia sudah mati? Kudengar orang ini dibunuh oleh musuhnya, kata Tang Sidong. Jiang Yusuang tersenyum, kamu bilang kamu pernah mendengar bahwa pria ini belum mati, tapi selalu ada di keluarga Jiang kita. Ayahku mengenalnya, dan ketika Night Demon diburu oleh musuh-musuhnya, dia dibawa oleh ayahku. Ayahkulah yang membayarnya untuk menyelesaikan musuh itu. Kali ini, untuk membalaskan dendam saudaraku, ayahku meminta iblis malam untuk menyingkirkan Chen Yang. Chen Yang akan mati dengan cara yang tidak diketahui, dan tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah ayahku. Mata Tang Sidong berkilat gembira, ini hal yang hebat. Tang Sidong, aku bilang aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Jiang Yusuang. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada saudari Yusuang. Tang Sidong mencabut rokok di tangannya dan memegang Jiang Yusuang dalam pelukannya. Saudari Yusuang, ayo kita lakukan lagi. Jiang Yusuang mematikan rokoknya. Dia baru saja didesak oleh Tang Sidong, dan saat ini, ponselnya berdering. Begitu Jiang Yusuang mendengar nada dering ponselnya, dia mendorong Tang Sidong menjauh darinya dan menjawab telepon. Suara kekanak-kanakan Jiang Baowei datang dari telepon, Bu, aku merindukanmu. Ketika Jiang Yusuang mendengar ini, senyum gembira muncul di wajahnya, sayang, ibu juga merindukanmu. Ayah dan aku sudah berbicara. Kita akan pulang, kata Jiang Baowei. Ah, ketika Jiang Yusuang mendengar ini, dia panik dan menendang Tang Sidong. Tang Sidong tidak menyangka Jiang Yusuang akan menendangnya, dan dia diusir dari tempat tidur. Jiang Yusuang menutup teleponnya dan memerintahkan kepada Tang Sidong, aku memberimu waktu 5 menit, segera pakai pakaianmu dan tinggalkan rumahku, cepatlah. Tang Sidong sangat malu. Dia mengira Jiang Yusuang terpesona olehnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jiang Yusuang tidak menganggapnya serius sama sekali, seperti anjing. Dia hanya bisa memadamkan api di dalam hatinya dan mengenakan pakaiannya. Ketika Tang Sidong keluar dari villa, Jiang Lu mengantar Jiang Baowei ke villa Jiang Yusuang. Saat Jiang Yusuang melihat Jiang Baiwei, dia memeluk Jiang Baiwei. Baiwei menangis dan ingin bertemu denganmu. Jiang Lu berdiri di dekat mobil. Aku hanya bisa membawanya ke sini. Aku akan menjemputnya lagi dalam 3 hari. Kamu, tidak bisakah kamu tinggal? Jiang Yusuang bertanya ragu-ragu. Bertanya, aku. Jiang Lu hendak berbicara ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Jiang Lu mengeluarkan ponselnya, dan Jiang Yusuang melihat bahwa ide penelponnya ternyata adalah Bai Wanxing. Untuk sesaat, wajah Jiang Yusuang menjadi gelap. Tidak heran kamu mengirim Bai Wei ke sini. Berhasil. Jiang Lu berkata dan menjawab telepon, saya akan mengirim Bai Wei menemui ibunya. Kita akan bertemu besok untuk berbicara. Setelah dia selesai berbicara, meletakkan teleponnya, dia melihat ke arah Jiang Yusuang, kalau begitu aku akan menginap malam ini juga. Jiang Yusuang menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan segera memegang tangan Jiang Lu dan kembali ke villa. Chen yang mengantar Sun Yiran kembali ke kediamannya.
Sun Yiran sedang duduk di kursi penumpang, wajahnya menghadap ke luar mobil. Dia juga banyak minum, tapi kapasitas minumnya jelas lebih kuat dari dua orang lainnya, dan dia masih sangat sadar. Chen Yang, kapan kamu dan Tang Sueyun berselisih? Sun Yiran tiba-tiba bertanya. Berselisih. Chen Yang berhenti sebentar, dia belum pernah jatuh cinta, kan? Sun Yiran mendengus dingin. Menurutku kamu adalah pria yang jujur, tetapi terkadang kamu masih sangat lembut. Menurutku kamu adalah pria yang hangat, tetapi kamu tidak memahami hati seorang wanita. Tang Sueyun jelas jatuh cinta padamu. Kamu akan sangat sulit untuk memilih di antara dua wanita yang sama hebatnya. Chen yang melirik Sun Yiran, saya pikir kamu minum terlalu banyak, mengapa kamu tiba-tiba mengkhawatirkan perasaanku? Aku khawatir kamu akan menyesalinya. Sun Yiran berkata, kamu juga menyukainya, tapi kamu tidak menyadarinya. Tentu saja, kalian semua adalah hewan yang otaknya ditentukan oleh tubuh bagian bawah. Kamu menyukai keduanya. Aku juga menyukaimu. Chen yang tiba-tiba berkata, dengar, aku tahu kalian tidak memiliki hal yang baik, dan kamu bahkan menggodaku. Sun Yiran mendengus dingin, jika aku bilang aku menyukaimu, apakah kamu memiliki langkah selanjutnya untuk memanfaatkanku ketika kamu mengirim aku pulang? Aku akan membawanya juga. Apa yang kamu pikirkan? Chen yang tertawa, aku tidak akan berani membawamu bahkan jika aku membawa orang lain. Kamu adalah seorang polisi, apakah aku akan memanfaatkanmu? Aku tidak sebodoh itu. Sun Yiran menatap tajam ke arah Chen Yang, ekspresi kecewanya sekilas. Meski sudah larut malam, masih banyak kendaraan dan pejalan kaki di jalan tersebut. Kota Zhonghai adalah salah satu kota terbesar di Provinsi Jiangnan. Ada persimpangan jalan di depan. Mengikuti navigasi, Chen Yang berbelok kanan ke jalan lain. Ketika mobil Chen Yang baru saja berbalik, seorang lelaki tua berusia 60-an berdiri di depan penyeberangan sambil memegang sebuah kotak dengan hati-hati di kedua tangannya. Saat mobil Chen Yang melaju, lelaki tua itu mengabaikan lampu merah dan sudah menyeberang jalan sambil memegang kotak itu. Begitu Chen Yang melihat lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan mobil, dia langsung menginjak rem. Berdebar. Di tengah suara pengereman yang tiba-tiba, lelaki tua itu jatuh ke tanah. Kotak yang dipegangnya juga jatuh ke tanah. Sun Yiran sudah memejamkan mata dan sedikit mengantuk, tapi dia terbangun oleh pengereman mendadak. Ada apa? Tanya Sun Yiran. Tidak apa-apa. Kamu bisa kembali tidur. Aku akan mengurusnya. Chen yang sudah melepas sabuk pengamannya, membuka pintu, dan keluar dari mobil. Orang tua itu sedang berbaring di penyeberangan di depan mobil. Aduh, sakit. Lelaki tua itu berteriak di tanah sambil menutupi kaki kanannya dengan tangan kanannya, ekspresinya sangat kesakitan. 6 atau 7 orang yang lewat di dekatnya tiba-tiba datang dan mengepung lelaki tua itu. Apakah kamu menabrak seseorang? Tragis sekali, kata seorang pejalan kaki. Ya, tragis sekali. Orang lain menggema, kamu sudah cukup umur untuk ditabrak mobil, dan tulangmu pasti patah. Ini masih di penyeberangan. Bagaimana pengemudi ini bisa begitu ceroboh? Orang tua itu juga memukulnya. 6 atau 7 orang ini telah menyimpulkan bahwa Chen yang menabrak orang tua itu dengan mobilnya, dan Chen yang harus bertanggung jawab. Beri jalan. Chen yang berjalan mendekat. Begitu dia melihat lelaki tua itu tergeletak di tanah, dia berkata, apakah kamu menyentuh porselen? Siapa yang melakukannya? Lelaki tua itu terbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan. Ketika dia mendengar kata-kata menyentuh Chen yang porselen, dia langsung marah. Tidakkah kamu lihat kakiku tidak bisa bergerak? Di usiaku, apakah aku akan mendapat masalah? Itu benar. Para penonton juga menggema, sayang sekali konyol sekali. Saya memukul seseorang dan bahkan mengatakan itu tipuan. Pemuda ini benar-benar tidak tahu malu. Menurutku kamu hanya ingin lepas dari tanggung jawab, kan? Ya, itu dia. Para penonton ini tidak mempermasalahkan hal tersebut dan terus berbicara di sini. Mereka bahkan takut Chen yang akan melarikan diri, jadi mereka mengepung Chen Yang.
Chen yang melirik mereka, berkata sambil tersenyum, bukankah kamu orang yang lewat? Jika Anda tidak terburu-buru untuk kembali, apa yang Anda lakukan di sini? Kami adalah orang-orang yang lewat. Seorang pria berkata dengan lantang, kami tidak bisa begitu saja melihatmu memukul seseorang. Kami menolong orang tua itu. Jika Anda memanggil polisi, orang tua, kami semua akan menjadi saksi. Ya, kita semua akan menjadi saksi dan menuduhnya melakukan pembunuhan. Saya bersedia menjadi saksi. 6 atau 7 orang ini sebenarnya bersedia menjadi saksi. Secara sekilas sudah tahu bahwa itu telah direncanakan. Ini jelas-jelas geng. Chen yang pernah mendengar sebelumnya bahwa mudah bertemu gangster saat mengemudi, tapi dia tidak menyangka kalau dia benar-benar berlari ke arah mereka hari ini. Chen yang berjongkok di depan lelaki tua itu dan meletakkan tangannya di paha lelaki tua itu, kamu bilang di sini sakit, kan? Iya, sakit. Tulangnya pasti patah. Orang tua itu berkata. Saya seorang dokter, dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa tulang Anda memang patah. Chen yang berkata dengan serius, dan berdasarkan rasa sakit Anda saat ini, saya curiga tidak hanya tulang kaki Anda yang patah, tetapi Anda mungkin juga memiliki masalah dengan organ dalam Anda. Penampilan Anda tidak benar. Apakah Anda merasa tegang di dada Anda? Merasa sakit? Sepertinya sedikit. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Chen Yang, dia menekan dadanya dengan tangannya dan mengangguk. Apakah di sini sakit? Chen Yang menekan area tulang rusuk kiri lelaki tua itu. Ah, sakit. Orang tua itu ditekan oleh Chen Yang dan berteriak kesakitan. Dia segera duduk dan wajahnya berubah. Tanda seru. Dokter, ada yang tidak beres. Area yang ditekan tadi sakit sekali, seperti tertusuk jarum. Tanya lelaki tua itu cepat. Wajah Chen yang serius. Ketika kamu jatuh tadi, apakah tubuhmu menyentuh tanah terlebih dahulu? Tubuhnya tidak menyentuh tanah terlebih dahulu. Kata lelaki tua itu, tetapi tanganmu yang menyentuh tanah terlebih dahulu. Petik 2. Tapi organ dalammu rusak nah, itu artinya kamu telah menabrak sesuatu sebelumnya dan melukai organ dalammu. Kamu harus tahu bahwa meskipun organ dalammu baru saja rusak, tidak akan terlalu sakit, tetapi pada saat itu sakit, kamu sudah mati. Kata Chen Yang dan menekan tombol itu lagi di bawah tulang rusuk lelaki tua itu, bagaimana dengan di sini? Ah, bahkan lebih sakit lagi. Lelaki tua itu segera berteriak. Dahinya berkeringat. Aku benar, organ dalammu memang rusak. Chen Yang berkata, sudah terlambat untuk memanggil ambulans sekarang. Jika organ dalammu rusak, darah akan mengalir kembali. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan kamu. Ketika orang tua itu mendengar ini, ketika Chen Yang mengatakan ini, dia memeluk Chen Yang dengan kedua tangannya. Dokter, tolong saya. Bisakah kamu bergerak? Chen Yang tiba-tiba bertanya. Ya, saya bisa. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Chen Yang, dia segera berdiri. Ya, Chen Yang mengangguk, yah, aku punya cara untuk menyelamatkan hidupmu untuk sementara, dan kemudian menelepon panggilan darurat. Bagaimana? Lelaki tua itu bertanya dengan tergesa-gesa. Letakkan kepalamu di tanah dan berdiri terbalik. Ini akan mencegah darah mengalir kembali. Kamu harus bisa bertahan sampai ambulans tiba. Kata Chen Yang, memandang orang-orang yang menonton, dan berkata, mengapa begitu? Kamu masih berdiri di sana. Kemarilah. Berikan tanganmu dan balikkan dia. Orang-orang itu saling memandang, dan ketika mereka ragu-ragu, lelaki tua itu sudah mengutuk orang-orang itu, apa yang dilakukan orang-orang idiot ini. Cepat bantu aku. Ada 2 orang. Seorang lelaki datang, menundukkan kepala lelaki tua itu, dan kemudian membangunkannya.